Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru santri itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Al-Mukarram Dr. Haji Romo Muhammad Syafi'i SH.M. Kami mohon berdiri, Pak Wakil Menteri. Ini baru saja tadi dilantik ya. Ini orang tua kalian, para santri. Ya. Jadi namanya Romo, tapi Romo itu bahasa Jawa itu kan bisa berarti bapak ya. Dan memang itu adalah bapak kalian, bapak kita semua. Dan beliau adalah orang tua yang baik. Beliau seorang dokter, tidak kaleng-kaleng, karena saya jadi saksi dan sekaligus ketua penguji adalah salah satu alumni cum laude dari Universitas PTIQ Jakarta. Disertasinya tentang masjid, jadi beliau itu ahli masjid. Ya. Yang saya hormati para pejabat eselon 1, 2, dan 3, di sini lengkap ya. Pak Wamen, kita di sini juga disambut oleh pejabat Kementerian Agama, kebanggaan kita semua, kader-kader Kementerian Agama, dan semuanya itu juga adalah santri. Sekarang menjadi pejabat eselon 1, tidak tanggung-tanggung. Studi mereka itu sebagian dari perguruan tinggi yang terbaik di luar negeri. Tepuk tangan untuk mereka ya. Dan tentu juga kita hormati ujung tombak kita ya. Banyak sekali pejabat-pejabat di daerah dan saya kira ini juga live ya. Kepala Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, kemudian juga Kota Madia dan Kabupaten, dan juga tentu kita hormati bersama para pimpinan pondok pesantren di seluruh Indonesia, yang terutama yang bisa mengikuti acara kita yang secara live maupun juga mungkin mengikuti dengan YouTube ya. Kita bangga atas kecerdasan-kecerdasan mereka membuat kreasi-kreasi di pondok pesantren, sehingga apa tadi yang disuarakan oleh oleh pembaca puisi kita itu luar biasa ya. Kita terinspirasi kalau Syekh Hasyim Asy'ari bisa menciptakan suatu tema yang besar, perjuangan yang besar, yaitu resolusi jihad. Tapi tadi ditambahkan itu resolusi jihad jilid pertama. Nah malam ini kita membuat resolusi jihad jilid kedua dan seterusnya. Kalau resolusi jihad pertama itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, memproteksi agar para penjajah yang pernah berkuasa di Republik ini mau balik kembali, mau comeback. Kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maka beliau membaca tanda-tanda bahwa ini ada suatu hal yang bisa sangat mencemaskan bangsa. Karena sesudah deklarasi itu, Belanda bahkan juga Jepang, itu juga berusaha untuk kembali lagi ke tanah air kita. Maka pada saat itulah Hadratus Syekh mengajak para pimpinan pondok, para ulama, para kiai pada waktu itu, terutama di Jawa Timur, untuk mencetuskan resolusi jihad. Satu di antara poin resolusi jihad itu yang sangat-sangat penting, yaitu memfatwakan bahwa jihad melawan penjajah itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Bukan fardu kifayah ya. Kalau fardu kifayah itu cukup tentara saja yang berperang. Tapi kalau fardu ain,
Anak kecil sampai kakek nenek semuanya itu wajib semuanya hukumnya untuk membela tanah air ini. Anak-anakku semua, para santri, baca bukunya saudara Milal. Resolusi jihad itu kurang lebih 600 halaman. Sangat bagus, mendapatkan pengakuan dari peneliti dari Leiden University. Itu lengkap sekali sejarahnya ya. Membaca sejarah pondok pesantren itu sangat penting buat kalian dan kita para santri. Terus terang pada malam ini saya sangat bangga ya. Sangat berbahagia, bukan karena dilantik sebagai Menteri Marin ya. Tapi menyaksikan penampilan-penampilan santri pada malam ini. Ini seumur hidup saya menyaksikan ada orkestra yang tersusun dari santri ini. Kita tepuk tangan untuk beliau atau anak-anak kita ini. Ini pondok pesantren yang saya tanya tadi, ini adalah kreasi. Dan jangan takut para santri untuk memainkan seni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat hadis Bukhari, ya, mengundang seniman Habasyah datang dengan perlengkapannya yang cukup, mungkin seperti ini, menghibur orang yang sedang berlebaran. Rasulullah menjamu makanan dan minuman. Jadi kesenian dengan pondok pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab wajibnya para muallim, para ustadz pesantren, coba ada satu bab di situ. Dan khulasahnya di situ, orang yang tidak bisa menikmati seni, orang yang tidak punya kreativitas seni, dia khawatirkan hatinya kasar. Jadi salah satu cara untuk melembutkan hati ialah dengan seni. Seni apa saja? Seni suara, seni lukis, seni ukir, dan seni. Jadi para ulama, terutama para sufi, itu rata-rata seniman tuh. Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Rumi itu bukan saja bisa memainkan seni, memainkan alat-alat musik, dia juga pintar nyanyi, dia juga bisa mengubah lagu, dan bahkan dia juga menarikan apa yang dia lakukan, dan melakukan apa yang dia tarikan. Iya. Dan kita juga bangga tadi apa yang saya ibaratkan tadi, apa yang diperlombakan, itu luar biasa. Konten kreatif dan video-video pendek tadi itu luar biasa. Saya yakin seandainya Rasulullah bisa hidup bersama kita sekarang ini, dan pasti rohnya menyaksikan kita semua, pasti akan bangga dengan santri Indonesia ini. Suatu saat, para santri semua, Nabi memberikan pengajian dengan sahabat-sahabatnya sudah maghrib, seperti di pondok pesantren. Tiba-tiba ada seorang anak muda, kreatif, datang membawa sebuah lampu, yang lampu itu tidak pernah ada seterang itu di Madinah. Dia menghibahkan lampu kreasinya itu kepada masjid dan diterima sendiri oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa reaksi Nabi, apa respon Nabi? Memberikan apresiasi terhadap anak muda sang penemu sesuatu yang berharga itu. Nabi beranjak dari tempat duduknya, menjemput lampu yang sangat bagus, pasti bukan lampu listrik seperti ini, bukan lampu serongkeng. Tapi ada jenis lampu yang belum pernah ada di Madinah pada waktu itu kreasi anak muda. Apa respon Nabi? Wahai anak, seandainya saya masih ada anak perempuan, saya akan kawinkan engkau denganmu. Yang paling berharga bagi seseorang itu adalah anak. Jadi bukan uang, bukan motor, bukan sepeda. Tapi yang paling berharga adalah anak. Seandainya aku punya anak perempuan, saya akan berikan apresiasi, kawini dia. Tapi sudah nggak ada lagi anak perempuan Nabi pada waktu itu kan. Tapi spiritnya bahwa Nabi memberikan supporting terhadap kreasi-kreasi seperti itu. Dan juga saya lihat di sambutan yang dibuatkan ini juga ada bagaimana santri itu bisa berprestasi dalam dunia seni dan atletik. Ini juga sangat luar biasa. Dan itu dicontohkan sendiri oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan bayangkan Nabi itu hanya sosoknya bisa ceramah, bisa
membaca Al-Quran, bisa jadi imam. Dia juga bisa multi talenta. Ya. Suatu saat ada seorang namanya Rukana bin Abi Yazid, seorang pegulat tradisional tak terkalahkan pada waktu itu. Badannya besar tinggi memang. Tapi Nabi tidak pernah sakit. Ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, kamu orang yang paling sehat, tidak pernah sakit. Mau nggak menantang si Rukana? Nah, Rukana bin Abi Yazid ini besar tinggi dan tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya pegulat tradisional Arab. Kata Nabi, boleh. Apa? Benar Rasulullah mau? Iya. Masih di Mekah pada waktu itu, belum pindah ke Madinah. Ya. Maka dibangunlah kanvas, apa itu tempat untuk kayak ditinju itu kan. Nah, terus para pegulat nasional kumpul semua untuk menyaksikan. Kali ini ada yang menantang Rukana. Naiklah Rasulullah bersama Rukana di atas kanvas itu. Ya, ini enggak seimbang nih. Nabi itu bukan kerdil, tapi berdampingan dengan Rukana yang besar tinggi itu. Sahabat cemas, ini siapa yang mengajak Nabi untuk menantang orang seperti ini, raksasa ini. Singkatnya, Yurinya menghitung, ronde pertama. Wah, bayangkan penontonnya seperti ini nih. Luar biasa. Tidak ada yang saling mengalahkan, masih saling ancang-ancang ini. Ronde kedua pun juga tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Nabi lincah, tidak bisa ditangkap oleh si besar tinggi ini. Ronde ketiga, Nabi dengan begitu lincahnya sampai mengecoh gerakannya. Nabi itu membuat Rukana bin Abi Yazid ini terbanting. Dalam riwayat itu sebutkan sampai orang di samping Ka'bah, di pagar Ka'bah itu kedengaran apa itu yang bunyi itu. Rupanya Rukana bin Abi Yazid itu terjatuhkan oleh Nabi. Yurinya menghitung. 1, 2, 3, 4. Bangun. Saya tidak tahu tenaga apa yang dilakukan pemuda itu. Seperti semua tulang-tulang sawi remuk. Jadi menangkau Rasulullah kan. Jadi menangkau itu contoh teladan dari Rasulullah. Nah, nggak mungkin bisa menangkau kalau badannya Nabi kurusan atau kegemukan. Sorry yang gemuknya. Jadi kalau mencontoh Nabi, badannya atletis. Atletis itu bukan kurus krempeng, bukan gendut juga. Nah, jadi anak-anakku para santri, tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Jadi Nabi itu atletis. Apalagi para santri. Nah, santri di abad pertengahan itu, justru santri itulah yang menemukan sains. Ya, sains murni itu adalah kreasi ciptaan para santri. Kalian jangan salah para santri. Kita harus bangga di abad pertengahan. Ya. Coba kita lihat. Jabir bin Hayyan, the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia itu. Masih anak muda pada waktu itu dia menemukan ilmu kimia. The father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Ya. Kemudian Ibnu Rushd misalnya kan, itu seorang santri. Pagi hari dia dokter, ahli bedah. Di siang hari dia filosof, membuat syarah Plato dan Aristoteles. Tidak mungkin bisa membuat syarah kalau nggak menguasai karya itu kan. Di sore hari dia menulis buku, ya, perbandingan mazhab. Ya, Bidayatul Mujtahid 2 jilid itu. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab yang sedetail, seringkas apa yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Dia seorang kadi. Malam hari Kitabul Hikamnya itu buku tasawuf. Lupa kalau dia itu adalah seorang filosof. Nggak ada komputer pada waktu itu kan. Nah. Al-Khwarizmi, the father of the math, bapaknya matematik. Ya. Kemudian ada 27 saintis modern pada waktu itu. Ya. Termasuk fisika Nasruddin At-Tusi pada waktu itu juga sudah membuat sistem fisika
sistem gravitasi bumi dan seterusnya, itu diukur dengan ukuran-ukuran yang sekarang ini super canggih. Nah, jadi pada masa itu santri itu betul-betul menciptakan ilmu-ilmu murni. Belakangan ini adalah rekayasa. Dan ada satu kasus ya, yang dibangga-banggakan di barat itu adalah siapa? The prophet of the modern scientist itu siapa? Roger Bacon. Roger Bacon ini dianggap nabinya ilmu pengetahuan modern karena menulis satu buku yang namanya The Optics. The Optics itu kacamata pembesar, cekung juga itu ya kan. Dipatungkan ya di Eropa bahwa ini bapaknya ilmu pengetahuan. Tapi abad 19 akhir kemarin itu ditemukan suatu buku yang bernama Kitabul Manadir, ya, bukunya Ibnu Haytham. Itu terjemahan langsung, terjemahan penuh daripada The Optics-nya Roger Bacon. Akhirnya patungnya dirobohkan, ternyata dia seorang plagiator yang sangat besar. Mati karirnya sebagai nabinya ilmu pengetahuan modern, karena dia ternyata adalah plagiator. Dia menerjemahkan buku-buku yang dari Mesir, ya, dari dunia Islam. Pada waktu itu kan memang Ibnu Haytham itu berkeliling banyak kota-kota tempatnya belajar. Nah, jadi ini satu contoh yang sangat bagus. Mari kita kembalikan masa lampau yang gemilang itu dengan resolusi jihad yang kedua tadi. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah sebagai Menteri Agama baru ya, pada tadi baru kami dilantik ya, dengan kami ingin betul-betul menantang para santri agar kita harus berani berpikir lain. Orang yang tidak berani berpikir lain tidak akan punya masa depan yang baik di masa depan. Jadi coba kita mengintip apa peluang yang belum dilakukan oleh orang lain, masuklah di tempat itu. Tapi harus sesuai dengan koridor esensi ajaran agama kita. Seperti ini. Orkestra seperti ini luar biasa. Nah, lagu-lagu yang dilakukan pun juga kan enak tuh kan. Jadi tidak mesti harus setengah telanjang harus memainkan orkestra seperti ini. Ini kurang apa tuh? Malaikat-malaikat kecil kita ini kan dahsyat itu. Jadi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Dirjen bersama seluruh timnya. Mari kita memaknai Hari Santri ini dengan sebuah prestasi yang gemilang. Santri itu adalah penghuni pesantren. Salah satu makna pesantren itu, bahasa Sanskerta itu adalah tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Maka itu gurunya, pembinanya disebut guru. Guru juga bahasa Sanskerta dari dua akar kata, gu artinya kegelapan, ya, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang mengusir kegelapan. Jadi bukanlah seorang guru kalau tidak mampu mengusir kegelapan. Jadi itu artinya guru. Maka itu guru di dalam bahasa Hindu, dalam agama Sanskerta itu bukan guru sembarangan. Bukan hanya guru biasa, bukan ustadz biasa. Padanannya murid itu mestinya harus mursyid. Hanya yang berbahasa Indonesia di bahasa Indonesia kan itu adalah murid. Murid itu bukan anak sekolahan, bukan siswa. Murid itu bahasa tasawuf itu dari akar kata arada yuridu, muridon. Muridon itu artinya orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah. Bukan ilmunya guru, bukan ilmunya dosen. Itu cuma tilmid, talamis, tulab. Jadi lebih mulia istilah murid daripada tulab. Nah, padanannya murid itu adalah mursyid. Mursyid itu seperti pipa penghubung antara mata air di sana dan gelas murid-murid ini. Nah, tentu metodologinya juga beda. Epistemologi murid dan epistemologi tulab beda. Epistemologi pondok pesantren dan epistemologi sekolah biasa itu juga beda. Nah, inilah yang perlu kita kaji ulang. Pesantren inilah yang melahirkan sesuatu yang monumental. Seperti yang dilakukan. Coba kita lihat. Para saintis itu tidak mereka temukan ilmu itu dengan laboratorium. Jabir bin Hayyan, bapaknya ilmu kimia, para santri, itu enggak punya laboratorium. Jadi ada dua bukunya kan. Buku
alkimia dulu, alkimia itu sejarahnya gini, begadang, tapi tiba-tiba sholat dengan penuh kehusyuan. Nakal-nakal juga waktu mudanya itu. Lalu nangis, terseduh-seduh. Sampai pagi nggak tidur. Loh kok kenapa hati yang lembut, hati yang keras ini bisa nangis? Heran kok kenapa ini bisa nangis? Aku nggak pernah nangis. Ternyata hati yang membatu, yang keras itu bisa dilembutkan oleh salat. Dia melihat ada batu di depannya. Batu ini kalau ditempah juga pasti akan jadi batu mulia. Betul, batu itu dipecah, diasah, jadi permata, mahal harganya. Ada seonggok logam. Logam ini kalau ditempah pasti akan jadi logam mulia, jadi emas. Belakangnya baru muncul, jadi penemuan teorinya dulu baru laboratoriumnya. Kalau kita sekarang ini kan laboratorium menghasilkan hasil. Kalau beliau sajadah tengah malam ia melahirkan teori. Belakangan konfirmasi laboratoriumnya. Ya. Al-Khwarizmi juga. Sajadah tengah malam juga. 1, 2, 3, 4 banyak sekali bintang-bintang. Tapi tidak ada artinya kita bicara 1000, 1 juta tanpa bicara angka 1. Bukankah 1000, 1 triliun itu berasal dari satu angka? Angka 1 itu kan. Tidak ada 1 triliun tanpa ada angka 1. Tidak ada yang banyak tanpa ada Tuhan. Qul huwallahu ahad. Jadi matematika menemukan Tuhan. Itulah santri. Semua hasil karyanya tertuju kepada Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang sekuler di situ, pemisahan. Mari kita jilid 2 pondok pesantren atau jilid 2 resolusi jihad seperti yang diteriakkan tadi oleh seniman kita itu. Mari kita jadikan ini sebagai starting point. Terima kasih kepada Pak Dirjen dan bersama Pak Direktur, para pejabat, wabil khusus kepada Menteri Agama kita yang Pak Yakut. Itu luar biasa kreativitasnya. Kita tepuk tangan kepada Pak Menteri kita. Ya, saya tadi perpisahan, saya terus terang ada satu hal yang susah diikuti. Menteri Agama siapapun nanti akan datang, susah untuk meniru apa yang dilakukan oleh Gusman. Yaitu apa? Dia bisa seniman. Saya hanya bisa main gitar tapi tidak bisa nyanyi. Ya, dulu juga pernah waktu di pesantren grup band juga, tapi nggak bisa nyanyi. Nah, saya berharap kepada santri-santri semua, beranilah menciptakan suatu kreativitas-kreativitas. Iya. Saya akan akhiri dengan satu moto ya. Mari kita jadikan moto pondok pesantren, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Iya, sesungguhnya orang yang paling bagus untuk kita promosikan ialah al-qawi, orang yang kokoh, orang yang tough, orang yang kuat, tapi al-amin, terpercaya. Itu ayat. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Anak-anakku semua, jangan hanya al-qawi tapi tidak al-amin. Atau jangan hanya al-amin tapi tidak punya potensi, tidak punya al-qawi. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wallahumma fiqhul aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.